Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah. Di antara tanda-tanda terjadinya kiamat kubro itu Rasulullah menyampaikan ada sekitar 10. Tentang urutan-urutan 10 itu masih dalam bahasan, perdebatan, mencari kemufakatan di antara para ulama, alias belum ditentukan titik finish bahasannya. Di antara tanda-tanda 10 itu adalah yang pertama, turunnya atau munculnya Imam Mahdi. Ada lagi yang kedua, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Terus yang ketiga, keluarnya Dajjal menjelajah seluruh bumi. Yang keempat, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang kelima, terbitnya matahari dari arah barat. Yang keenam, keluarnya Dabbah, hewan melata lah atau apa dari perut bumi. Yang ketujuh, keluarnya dukhon atau sejenis angin segar, dingin, embun, kabut yang menyelimuti bumi, entah bumi bagian Arab atau bumi bagian Ajam. Yang kedelapan, gempa bumi ya, gempa bumi, bergetarnya bumi. Mungkin ya nanti ada keterangan yang akan saya ulas satu persatu. Yang kesembilan, gunung berapi meletus atau keluarnya api dari perut bumi yang mengumpulkan para pengungsi, mungkin dari Yaman atau dari mana. Nanti kita bahas lagi. Yang ke-10, hancurnya Ka'bah, entah secara fisik atau secara non fisik lah, nanti kita bahas satu persatu. Saudara-saudariku sekalian, malam hari ini atau saat ini, episode ini akan saya bahas tentang Nabi Isa alaihissalam yang katanya ya akan turun kembali ke muka bumi ini untuk membunuh Dajjal, memerangi Ya'juj Ma'juj, menegakkan syariat Islam. Nah, ini bagaimana keterangan itu? Kok Nabi Isa masih hidup, umurnya kok sampai 2022 tahun atau 2028 tahun, itu bagaimana? Menurut hukum sunnatullah, manusia hidup lebih dari umur segitu itu nggak ada. Berarti bagaimana keputusannya? Nabi Isa sudah wafat. Nah, Rasulullah menyampaikan nanti Nabi Isa itu isyarat kiasan. Jadi jangan dimakan mentah. Nabi Isa masih hidup itu jangan dimakan mentah, dimaknai secara fisik. Antara roh, raga, dan jiwanya semua. Tidak, tapi yang hidup adalah jiwanya. Ada 3 elemen kehidupan manusia yang saya ringkas. Jadi 3, yaitu manusia terdiri dari 3 elemen, yaitu badan atau raga atau jasmani. Yang kedua adalah nyawa atau setrum kehidupan. Yang ketiga adalah jiwa. Nabi Isa ini hidup jiwanya. Raganya sudah meninggal dunia. Siapa yang mengatakan itu? Gusti Allah sendiri.
Perbedaannya adalah ada pada penafsiran wafat. Imam Hasan Al-Bisri mengatakan wafat itu macam-macam artinya. Ada yang tertidur, ya kan? Ada yang wafat memang benar-benar meninggal dunia. Ya, saya lebih memilih sesuai dengan tafsir mutaakhir, ya, bahwa Nabi Isa sudah meninggal dunia secara wajar. 120 tahun umurnya. Ketika beliau disalib, siapa yang disalib? Nah, ini masih ada perselisihan pendapat, baik itu antara pengikut Nasrani ataupun umat Islam sendiri. Jadi kalau di dalam Al-Quran diabadikan dalam salah satu ayat, wama qataluhu wama sholabuhu walakin syubbihalahum. Syubbihalahum inilah yang menjadi perdebatan sampai sekarang. Apakah benar-benar yang disalib itu Nabi Isa atau Yudas Iskariot lah, ya, yang diserupakan wajahnya seperti wajah Nabi Isa. Inilah yang menjadi perdebatan tafsirnya. Kalau menurut saya, ini menurut saya, namanya pendapat, bisa salah, bisa benar. Silakan Anda sekalian yang memilihnya. Ada dua pilihan, ikut mazhab yang disalib itu bukan Nabi Isa, atau ikut pendapat yang disalib itu benar-benar Nabi Isa. Tetapi ketika Nabi Isa disalib, itu tidak sampai terbunuh. Syubbihalahum itu mata orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tentara Romawi yang iri dengki kepada kealmasihan atau Mesiasnya Nabi Isa dengan menuduh Mesias palsu, ya, karena iri dengki itu tadi, tidak benar-benar yakin bahwa Nabi Isa itu mati di tiang salib. Karena pada waktu itu 3 hari 3 malam itu berkabut. Masih ada detak jantung denyut nadi sehingga Nabi Isa alaihissalam bisa diselamatkan dari tiang salib tersebut. Dibawa ke suatu gua, diobati oleh Maria Magdalena, ya istrinya sendiri gitu. Lalu bisa sembuh. Setelah sembuh, ya lari dari situ menuju ke arah Palestina. Lalu dari Palestina mungkin ke arah, ada yang mengatakan ke Suriah, ada yang mengatakan ke Kashmir, India, perbatasan Pakistan, India. Wallahu alam. Pokoknya lari. Kalau tidak lari ya dibunuh lagi, karena Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tidak hanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang Israel Yahudi atas dasar kedengkian. Gitu. Nah, kalau nggak menyelamatkan diri, lari dari situ ya dibunuh lagi. Wong mereka sudah menjilat, ya, penguasa Romawi. Ya, jadi akhirnya lari dari situ, menyelamatkan diri. Jadi jangan sampai umat Islam mengikuti ajaran Paulus dengan paham bahwa Yesus diangkat ke surga. Tidak. Nabi Isa itu manusia biasa, tetapi beliau tidak mudah langsung mati begitu saja. Wong beliau bisa menyembuhkan orang buta asli, orang lepra asli, orang disembuhkan kok. Ya, ibarat kalau orang kita, orang Jawa itu wong sekti, ya, gitu. Apalagi hanya sekedar ditusuk, ya, dipaku, disalib. Jadi tidak sampai meninggal dunia itu syubbihalahu, diserupakan seperti mati, gitulah syubbihalahu itu. Ya, jadi wama qataluhu yakina, dalam ayat yang lain mereka tidak benar-benar yakin apakah benar-benar membunuh Nabi Isa atau tidak. Jadi Nabi Isa itu sudah meninggal dunia, tapi meninggalnya secara wajar. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Ahmadiyah itu loh. Jadi kita tidak boleh membenci orang Ahmadiyah, ayo duduk bersama. Ada satu faham mereka yang perlu kita pelajari. Jangan langsung benci, bunuh, jangan. Ayo kita adopsi sebagian dari kebenaran versi mereka. Kita duduk bersama lah. Oh, sama-sama nggak mengertinya, ya kan? Seperti seminar mencari barang hilang. Jangan sampai semuanya mengaku saya yang paling tahu. Betul-betul nggak ngerti ini.
Sama seperti ketika pesawat Malaysia MH370 sampai sekarang wong sak donya iki, bahkan satelit tercanggih milik Amerika, milik NASA, milik Rusia pun tidak bisa menemukan. Sampai sekarang, saat penumpangnya hilang, lenyap, musnah. Kemana? Ya nggak ada yang ngerti. Oleh sebab itu, kalau kita mengadakan seminar mencari MH370, ya ayo dengan teori kita masing-masing. Sama-sama nggak ngertinya. Nanti akan ketemu titik mana yang paling mendekati kebenaran. Jadi, Nabi Isa itu sudah meninggal dunia. Walaupun 90% keyakinan umat Islam sedunia ini mengatakan masih hidup dan ditunggu-tunggu lagi akan datang di akhir zaman. Karena akhir zaman sudah berjalan, kiamat sudah terjadi. Menurut yang saya sampaikan kemarin kan sudah jelas, kiamat sudah terjadi. Nabi Isa sudah turun ke bumi. Nanti saya terangkan. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Isa sudah wafat, bukan saya. Dalam surat Ali Imran ayat 55, itu qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya. Dan ketika ya Allah menginterogasi, menanyai Nabi Isa, "Hei Isa, sesungguhnya aku telah mewafatkanmu, sudah mematikanmu dan mengangkat derajatmu di sisiku." Ya kan gitu. Lalu terjadilah Dorota Salsul kalau bahasa Arabnya. Bulet lah bahasa Jawa Indonesia. Akhirnya banyak mengatakan, oh belum mati, masih hidup. Intinya, ujungnya nanti orang akan membantah, sedekersana Gusti Allah lah iso. Enggak, Gusti Allah itu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah, kebiasaan Gusti Allah itu tidak akan berubah. Kalau kita melempar sesuatu ke atas pasti akan balik ke bawah. Itu sudah sunatullah, nggak bisa dihindari. Nabi Isa juga manusia biasa yang butuh makan dan minum, tidak mungkin sampai berusia 2022 atau 2028 tahun, tidak mungkin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, ketemu kan dengan jiwanya Nabi Isa di langit yang kedua, ya kan? Berarti kan sudah meninggal dunia. Sama seperti orang yang mati syahid. Surat Al-Baqarah ayat 154. Gusti Allah dawuh, "Wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun." Jangan sampai kalian berkeyakinan mengucapkan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah, mati syahid, itu mati. Enggak. Tetapi hidup. Tetapi mereka itu hidup. Tetapi kalian tidak menyadarinya. Ya hidupnya di mana ya Allah Alam? Di dimensi semesta raya ini. Mungkin ya tidak langit secara lahiriah yang kita lihat di atas. Tetapi hidup. Begitu juga tidak hanya Nabi Isa. Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup. Barang siapa membaca sholawat kepadaku maka aku akan membalas sholawatnya. Itu kan ada hadisnya. Begitu juga orang yang fanatik dengan Presiden Soekarno. Pasti pernah ketemu. Wah, saya tuh yakin bahwa Bung Karno itu tidak mati. Makam di Blitar itu gak ada isinya, kosong. Wah, saya ketemu sendiri di Aras Purwo Banyuwangi kayaknya. Ada yang mengatakan seperti itu kan? Allah alam. Jadi apakah benar atau tidak? Kalau menurut dawuh Gusti Allah, wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Dia masih hidup. Jenderal Sudirman dia masih hidup. Sahabat Umar bin Khattab ya masih hidup. Sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, semuanya orang yang mati di jalan Allah syahid hidup. Pahlawan-pahlawan kita, Imam Bonjol, ya, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Teuku Umar dan lain-lain, semua masih hidup, tetapi jiwanya, ya, jiwanya, jangan raganya, mereka sudah meninggal dunia. Begitu juga Nabi Isa. Nah, kalau masih hidup di mana makamnya? Orang-orang dahulu itu tertindas oleh politik sejarah. Makamnya Nabi Musa sampai sekarang masih belum bisa ditemukan. Zaman itu.
Nabi Isa ada yang mengatakan ada yang pernah dan bisa menemukan di Kashmir itu. Di Kashmir. Jadi di daerah yang masih sengketa antara Pakistan dengan India itu. Ada yang bisa menemukan. Ada yang bisa membuktikan katanya. Itu zaman sebelum Masehi dan sesudah Masehi, awal-awal Masehi. Loh, makame pangeran makame Siti Jenar gak weruh. Makame Gajah Mada ora ono. Ono sing nang jarine nang Lamongan lah, ono sing nang Tuban lah, macam-macam kan versinya. Gak ketemu. Wong makamnya Tan Malaka baru aja ditemukan kemarin di Kediri. Itu pun ya keasliannya masih dipertanyakan, ya kan. Jadi tidak harus makamnya seorang pejuang atau sosok atau pahlawan atau nabi dan rasul wali. Belum tentu semuanya ditemukan. Itu. Jadi kembali ke asal wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Surah Al-Baqarah ayat 154. Nabi Isa masih hidup. Nabi Yakub masih hidup, Nabi Adam masih hidup. Semua yang mati syahid masih hidup. Tapi jangan diartikan hidup sak ragane, sak nyawone oksigene, sak jiwane, enggak hanya jiwanya. Dan apakah sudah turun ke bumi? Kembali kepada teori kekekalan energi. Jiwa itu energi. Ketika nyawa sudah keluar dari raga, menyatu dengan alam semesta, strom, oksigen, listrik, dan raga harus kembali ke asalnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi ini Nabi Isa dilahirkan kembali. Jiwanya masuk ke dalam raga-raganya, mungkin kepausan di Vatikan. Wallahu a'lam. Mungkin kepausan di Ortodok Rusia. Mungkin kepausan di Anglikan, mungkin kepausan di Ortodok Kipti atau Mesir. Ya Allah alam. Jiwanya. Bahkan kalau kita jeli dengan informasi, setelah Paus Yohanes Paulus II meninggal dunia kan digantikan dengan Paus Benediktus dari Jerman itu ya. Paus Benediktus itu pernah berkunjung ke Masjid Biru, Masjid Sultan Ahmed di Turki. Ya. Setelah berkunjung ke sana, ya perilakunya seperti ulama, ya berdoa di situ, menghormati. Akhirnya selang beberapa waktu, akhirnya turun dari langit atau turun dari tahta kepausan di Vatikan, lalu digantikan oleh Paus Fransiskus sekarang ini. Pada waktu beliau memutuskan untuk turun ya dari tahta kepausan di Vatikan itu benar-benar gejolak luar biasa. Sampai di atas tahta suci Vatikan itu ada gemblegar ya. Kilat menyambar petir tanpa hujan. Nabi Isa turun dari langit. Jadi jangan dibayangkan Nabi Isa akan turun seperti Gatot-kaca yang punya sayap itu ya tidak. Itu perumpamaan. Jadi tidak bisa mengalahkan kerasulan Nabi Muhammad SAW serta kenabiannya. Karena khotamul anbiya wal mursalin itu Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Umar bin Khattab ketika mendengar kabar Rasulullah meninggal dunia, beliau mencabut pedangnya. Ayo sopo sing wani ngomong nek Nabi Muhammad meninggal, tak tebas lahir. Enggak, Nabi Muhammad ini hanya sekedar diundang oleh Tuhannya, diundang oleh Allah seperti Nabi Musa untuk memenuhi panggilannya. Itu. Lalu marah sahabat Umar ini. Kalau yang wani ngomong Nabi bisa meninggal, kan sebab kalau ada yang ngomong Nabi bisa meninggal, tepas. Lalu datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq datang. Ya saudaraku, duduklah yang tenang, duduklah yang tenang. Lalu sahabat Umar bin Khattab duduk tenang sambil sedikit merenung. Ingatlah
Dawe Gusti Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dibacakan ayat itu, sahabat Umar langsung meleleh menangis. Sadar bahwa Nabi Muhammad itu nabi dan rasul, ya manusia biasa, yang meninggal dunia, a'radul basyariyah, makan, minum, menikah, sakit, sama seperti manusia biasa. Jadi jangan sampai kita mendewakan, apalagi menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi dan rasul. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Jangan Tuhan Isa atau Tuhan Yesus, tidak, sama. Jangan terlalu fanatik, ya. Kalau fanatik kepada Nabi Muhammad bisa menuhankan, bisa. Maaf, sekali lagi mohon maaf. Ada salah satu torekoh itu yang sampai itu nangis-nangis minta kepada Rasulullah syafaat, itu ada. Nah ini tidak dibenarkan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, tolonglah ya. Tidak boleh, tidak boleh. Saya bukan Wahabi, saya NU tulen secara kultural. Saya orang pesantren Salafiyah dan pesantren modern. Jadi tidak sampai masuk ke torekoh seperti itu, meminta-minta kepada Nabi walaupun dengan cara apapun lah, dengan kalimat apapun, tidak boleh. Karena Nabi itu juga manusia biasa yang meninggal dunia, sama seperti kita nantinya. Jadi Nabi Isa itu sudah meninggal dunia, yang datang ke muka bumi ini adalah jiwanya, ya. Kemarin itu kan sudah ditutup publikasi dari kepausan di Vatikan. Jadi Paus Benediktus apakah masuk Islam atau tidak rahasia sampai sekarang, ya kan. Bahkan sekarang juga sudah diresmikan kok oleh PBB tanggal 15 Maret 2022 kemarin, Hari Anti Islamofobia. Ini kan sebagai bukti diadakannya dialog keagamaan, saling menghargai satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Jangan sampai kita ini geger di Indonesia gara-gara perbedaan. Jadi bersatulah, kalau ada masalah ayo duduk bersama, itu khilafiyah sampai akhir masa. Perbedaan itu tidak akan ada habisnya. Oleh sebab itu saya tetap berpegang teguh sesuai dengan dawai Gusti Allah bahwa Nabi Isa sudah meninggal dunia. Kalau hadis-hadis Rasulullah SAW apakah salah? Benar. Cuma kita saja yang memahaminya kurang benar. Di awal Islam, orang-orang Kristen itu banyak yang masuk Islam. Jadi Dorota Salsul itu tadi tercampur aduknya antara cerita-cerita Israiliyat, antara Injil Barnabas dengan keyakinan Islam, akhirnya terjadi riwayat-riwayat hadis yang Dorota Salsul tadi bulat. Ada yang tercampur baur dengan keyakinan bahwa Nabi Isa masih hidup di langit dan akan turun membunuh Dajjal secara harfiah. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Dalam sesi yang lain akan saya sampaikan lagi pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam.